pupuk merupakan komponen penting untuk menunjang keberhasilan pertanian. Pupuk juga memiliki fungsi untuk memberikan nutrisi esensial yang dibutuhkan tanaman sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Permasalahan dari penggunaan pupuk anorganik atau pupuk kimia dengan dosis tinggi dan terus-menerus dapat mengganggu keseimbangan hara, menurunkan efisiensi pupuk, berdampak negatif terhadap kesehatan tanah dan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah senantiasa mendorong penggunaan pupuk berimbang antara pupuk kimia dengan pupuk organik untuk dapat tetap menjaga kelestarian tanah. Pentingnya edukasi dan pengembangan pemasaran pupuk organik yang lebih luas masih menjadi tantangan yang kita hadapi bersama sampai dengan saat ini. Hal tersebut yang menjadi alasan bagi kami dari kelompok 42 untuk memilih PT Cokro Joyo Mitra Tani sebagai proyek immersion. PT Cokro Joyo Mitra Tani merupakan perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dengan fokus usaha memproduksi pupuk, khususnya pupuk organik. Kami melihat keberhasilan bisnis pupuk organik dari perusahaan akan turut membawa dampak positif bagi pertanian di Indonesia, utamanya untuk dapat mengubah mindset para petani akan manfaat dan pentingnya penggunaan pupuk organik untuk keberlanjutan jangka panjang hasil panen serta menjaga kesehatan dan kesuburan dari tanah itu sendiri. Setelah berdiskusi dengan Board of Director PT Cokro Joyo Mitra Tani, berkunjung ke perwakilan kelompok tani dan melakukan pengamatan pada saat proses produksi, kami melihat ada beberapa hal yang dapat menjadi area pengembangan bagi perusahaan. 1. Area pemasaran. PT Cokro Joyo Mitra Tani merupakan salah satu vendor subkontraktor dari petrokimia untuk memproduksi pupuk organik subsidi Petroganik. Bisnis yang terlalu bergantung pada satu buyer besar serta bergantung pada kebijakan pemerintah menjadi risiko yang sangat besar bagi keberlanjutan usaha dari PT Cokro Joyo Mitra Tani. Hal tersebut terbukti dari laporan keuangan perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2022 karena dihentikannya kebijakan pupuk subsidi oleh pemerintah. Hal tersebut menyebabkan menumpuknya persediaan pupuk petroganik di gudang perusahaan. Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk dapat memaksimalkan kemampuan produksi yang dimiliki oleh perusahaan dengan menambah segmen pasar baru, selain pasar existing saat ini yang melayani segmen B2B, juga ke segmen baru di segmen B2C, yaitu menjual langsung kepada petani atau kelompok tani. 2. Area operasional perusahaan. Beberapa usulan yang coba kami sampaikan terkait dengan proses operasional perusahaan adalah memodifikasi tata letak dan pengembangan standarisasi di dalam proses produksi. Tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai strategi yang mendukung diferensiasi, biaya rendah, atau respons. Sedangkan pengembangan standarisasi dalam proses produksi dapat membuat hal yang kurang efisien menjadi lebih jelas. Harapan kami dengan usulan tersebut dapat membantu PT Cokro Joyo Mitra Tani untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. 3. Area human capital. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting agar sebuah bisnis di perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kami juga mengusulkan beberapa poin pengembangan terkait perencanaan dan pengelolaan human capital. Diharapkan dengan pengelolaan tersebut kualitas dan kuantitas hasil produksi dari PT Cokro Joyo Mitra Tani dapat terus meningkat, maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mewakili PT Cokro Joyo Mitra Tani mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, terutama untuk kelompok immersion ini. Ada Mas Daniel, Mas Hari, Mas Wisnu, dan Mbak Vina. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengajar serta pembimbing untuk kelompok immersion ini, Ibu Rika Fatimah, atas bantuannya kepada perusahaan kami dalam merencanakan perencanaan bisnis untuk pupuk organik di perusahaan kami. Banyak hal-hal yang kita diskusikan dan banyak hal-hal yang kita pikirkan untuk menjadi sebuah ide bagaimana merencanakan bisnis ini untuk kedepannya dapat menghasilkan suatu hal yang memang kami harapkan, terutama di bidang bagaimana memasarkan produk kami, dan juga kami juga banyak mendapat masukan terkait bagaimana mengefisiensikan, mengoptimalkan, serta mengefektifkan aktivitas bisnis di perusahaan kami. Kami sangat berterima kasih sekali karena atas ide dan masukannya dari kelompok immersion ini, perusahaan kami punya pemikiran untuk merencanakan sebuah
aktivitas bisnis untuk pupuk organik ini agar kedepannya sesuai dengan target dan harapan kami. Kedepannya, saya berharap juga kita dapat berdiskusi lebih lanjut untuk rencana-rencana pengembangan selanjutnya, dan kami PT Cokrojoyo Mitra Tani juga terbuka apabila Universitas Gadjah Mada ingin berkolaborasi untuk bagaimana mengembangkan industri pertanian khususnya di bidang pertanian organik. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 42 Immersion mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Cokrojoyo Mitra Tani atas bantuan dan dukungannya. Semoga kontribusi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi perusahaan, serta dapat memberikan edukasi yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia, khususnya para petani mengenai benefit dan pentingnya penggunaan pupuk organik. Besar harapan kami ekologi dari pertanian organik dapat menjaga serta melestarikan keanekaragaman hayati di negara kita tercinta Indonesia.